Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share dulu ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas konfigurasi DHCP server pada router Mikrotik. Menyambung dua materi jaringan sebelumnya yang berjudul konfigurasi atau setting router Mikrotik untuk pemula yang menggunakan IP statik, dan yang satunya konfigurasi atau setting Mikrotik dasar menggunakan IP dynamic atau DHCP client. Saya sarankan untuk tonton dua video itu dulu secara berurutan agar bisa dipahami dengan jelas. Jadi untuk DHCP server ini, Dynamic Host Configuration Protocol itu bekerja dengan cara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Proses ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa perlu konfigurasi manual. Ya, jadi contohnya setiap kali menggunakan perangkat laptop atau ponsel untuk tersambung ke WiFi, kita tidak perlu menuliskan alamat IP secara manual. Begitu kita menuliskan password, langsung terkoneksi tanpa menuliskan IP. Walaupun ada yang harus menuliskan IP untuk keamanan lebih tinggi, tetapi kebanyakan pada hotspot atau WiFi menggunakan DHCP server atau tanpa menuliskan IP secara manual. Oke, langsung saja ke materinya. Saya perlihatkan contoh topologinya sebentar. Jadi, dari modem internet atau ISP ini saya hubungkan ke router Mikrotik port 1 atau Ether 1. Dan untuk Ether 2-nya ini langsung ke komputer admin dengan settingan IP manual. Ya, dan untuk Ether 3-nya ke komputer klien atau switch atau hub dengan settingan IP nanti menggunakan DHCP server atau IP yang otomatis. Untuk mengetahui bedanya nanti antara manual dan otomatis. Nah, untuk Ether 3 ini nanti DHCP-nya akan kita batasi sampai 80 user saja. Jadi yang terkoneksi hanya 80 IP ya. Jadi IP nanti cuma bisa 80 DHCP servernya. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini saya sudah setting dasar untuk Mikrotiknya ya. Jadi Mikrotik sudah dikonfigurasi terhubung dengan internet. Yang belum tahu cara menghubungkan internet ke router Mikrotik, bisa lihat video sebelumnya. Langsung saja kita buat IP untuk Ether 2 komputer admin dan Ether 3 komputer klien atau switch atau hub. Masuk pada menu IP, kemudian pilih address, kemudian add. Kita buat IP Ether 2, contoh 12.12.12.1/24. Interface-nya kita ke Ether 2 komputer admin. Apply, terus oke. Kita add lagi untuk IP Ether 3, misal 100.100.1/24. Interface-nya kita pilih Ether 3 ke komputer klien. Apply, kemudian oke. Oke, pilih IP. Pilih DHCP server. Pastikan pada tab DHCP. Kemudian pilih DHCP setup. Nah, pada DHCP server interface, kita pilih jalur port yang akan di DHCP atau jalur yang nantinya mendapatkan IP secara otomatis. Nah, pada contoh ini yang akan kita DHCP adalah Ether 3 komputer klien saja. Jadi kita pilih Ether 3, kemudian pilih next. Pada DHCP address space otomatis terisi ya. Jadi kita biarkan saja, tinggal kita next. Gateway for DHCP network otomatis terisi, kita biarkan saja, tinggal kita next. Nah, pada bagian address to give out, di sini rentan IP atau jumlah pengguna yang bisa terhubung yang saya
batasi tadi itu nanti di klien itu cuma 80. Nah, kalau yang di sini itu kalau defaultnya /24 ini dari 2 sampai 254. Berarti total yang dapat terhubung 253 IP atau pengguna. Kenapa 253? Ya, karena ini mulainya dari 2, bukan dari 1. Nah, kalau dari 1 itu berarti totalnya 254. Ini kita mulainya dari 2. Berarti tinggal 254 kurangi 1 saja. Dikarenakan IP yang titik satunya itu sudah digunakan atau berfungsi sebagai gateway-nya port ether tersebut. Ya. Nah, misal kita disuruh membatasi 93 nih. 93 pengguna saja. Kalau dimulai dari 2, berarti dari 2 sampai 94 ya. Jadi tinggal ditambahkan 1 itu kalau mulainya dari 2. Nah, kalau dimulainya dari 1 berarti dari 1 sampai 93. Jadi tergantung mulainya dari berapa. Nah, pada contoh ini kita disuruh membatasi 80 pengguna saja atau 80 IP saja yang di DHCP server. Berarti dari 2 sampai tinggal 80 ditambahkan 1 saja karena mulainya dari 2. Jadinya 81. Kemudian kita next. DNS server otomatis terisi ya. Jadi kita biarkan saja, tinggal kita next. List time otomatis juga terisi. Tetapi kalau ingin dirubah silakan saja. Nah, di sini kita otomatis saja. Jadi kita biarkan saja, tinggal kita next. Kemudian pilih OK. Nah, di sini untuk port Ether 3 sudah menggunakan DHCP server. Jadi nantinya untuk komputer klien kita tidak perlu menuliskan IP secara manual. Tinggal kita obtenkan saja, nanti terkoneksi secara otomatis dan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Misal kalian ingin menambahkan port lainnya, tinggal pilih DHCP setup kembali, sesuaikan interface-nya, kemudian setting seperti tadi. Yang terpenting yang tadi saya bilang, di daftar DHCP ini tidak boleh ada port internet atau ISP. Ya. Jadi jangan salah pilih interface-nya, dicek kembali ya. Oke, kita coba tancapkan komputer ini ke Ether 3 dulu ya. Ini saya minimize dulu. Kita coba tancapkan komputer ini ke Ether 3 port 3 ke kliennya pada mikrotiknya. Nah, ini sudah kita pindahkan port Ethernya. Jadi komputer ini sudah terhubung ke port Ether 3 atau dengan kata lain komputer ini sudah menjadi komputer klien. Oke, kita masuk ke kontrol panel dulu. Nah, pada network kita klik kanan, terus kita pilih properties. Nah, pada tampilan ini ya, coba kita obtenkan semua. Oke. Kemudian oke. Nah, di sini sudah network ya, langsung terhubung. Ya. Dilihat di sini logo jaringan terhubung ya. Coba kita buka Google Chrome. Speed test. Ya, sudah bisa ya. Jadi di sini IP-nya sudah otomatis. Nah, jika kalian ingin mengetahui komputer ini IP-nya berapa, kalian bisa klik kanan ya.
kemudian pilihnya yang status, setelah itu pilihnya yang details. Nah, terlihat di sini mendapatkan alamat IP. Atau dengan cara lain kita search CMD. Nah, kemudian pilih command prompt. Nah, tuliskan IP config ya, ipconfig. Enter. Nah, di sini ya terlihat ya. Atau kalau ingin lebih lengkapnya ya, ada DNS-nya dan sebagainya, settingnya lengkap, kita tuliskan IP config/al. Nah, di sini terlihat ya, jadi settingannya lengkap. Nah, jadi teman-teman paham ya. Nah, untuk membedakan atau biar lebih paham, ini saya pindahkan ke port Ether 2 admin ya. Jadi komputer ini saya rubah dulu untuk menjadi di port Ether 2. Nah, ini sudah saya rubah, jadi komputer ini sudah menjadi komputer admin kembali. Nah, kita lihat pada control panel, kemudian klik kanan, properties. Nah, terlihat ya di sini tidak ada IP-nya, atau dengan kata lain kita opt-in-kan ya, tetapi dia tidak bisa karena dia tidak di DHCP server, jadi kita harus mengisi secara manual. Nah, ini kita isi secara manual dulu. Tadi admin 12.12.12.1, jadi kita isi selain 1 misal 3. Oke, kemudian oke. Nah, di sini baru bisa terkoneksi. Jadi paham ya, untuk materi DHCP server ini, untuk klien tadi kita tidak perlu mengisi IP, tinggal dioptenkan saja, sedangkan admin kita harus isi IP secara manual. Jika kalian belum begitu paham dengan materi ini, coba kalian putar ulang videonya ya, terus sambil praktek, dipraktekkan saja. Nah, saya cukupkan untuk materi kali ini. Next ada materi konfigurasi hotspot dan masih banyak ya lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar dapat bermanfaat untuk semuanya. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.